Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NIM 7211419139. Di sini saya akan mempresentasikan bab 6, Sistem Manajemen Basis Data. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Prabowo Yudojayanto, SE MSI. Yang pertama, organisasi data. Perusahaan menyimpan data dalam jumlah besar di sistem informasi berbasis komputernya. Terdapat begitu banyak data, sehingga data tersebut tidak akan berguna bagi pengambilan keputusan tanpa adanya suatu cara pengorganisasian yang efektif dan efisien. Agar dapat menggunakan data dan terhindar dari kekacauan, konsep data dipecah dan dikurangi menjadi konsep-konsep yang lebih kecil. Konsep-konsep data yang lebih kecil akan menyediakan balok-balok pembangun yang dapat dikombinasikan untuk menghasilkan kembali data awal dalam suatu bentuk yang terorganisasi dan dapat diakses. Selanjutnya, hierarki basis data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field data yang bergabung untuk membentuk record, dan record bergabung menjadi file. Field adalah unit data terkecil, mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada suatu waktu. Record adalah koleksi field data yang saling berhubungan. File adalah record yang saling berhubungan. Basis data adalah sekumpulan file. Definisi basis data secara umum yaitu merupakan kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Selanjutnya, spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel-tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam spreadsheet. Kolom-kolom dalam spreadsheet mencerminkan basis field data, sedangkan judul kolom berisi nama-nama field data. Baris-baris dalam tabel berisi nilai-nilai field. Selanjutnya, flat files. Flat datar atau flat file adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Selanjutnya, field kunci. Kunci atau key di dalam suatu tabel adalah satu field atau kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam suatu tabel. Selanjutnya, struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui suatu sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah suatu aplikasi peranti lunak yang menyiapkan struktur basis data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Struktur basis data terdiri dari 3 struktur, yaitu struktur basis data hierarki, struktur basis data jaringan, dan struktur basis data relasional. Yang pertama, struktur basis data hierarkis. Sistem manajemen basis data yang pertama, IDS atau Integrated Data Store, dikembangkan oleh GE pada tahun 1964. Basis data ini dipengaruhi oleh hasil kerja standarisasi oleh Komite Bahasa Sistem Data. Sistem IDS mengikuti suatu struktur basis data hierarki. Struktur hierarki ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Kemudian struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ia memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Struktur jaringan memecahkan permasalahan keharusan yang menarik balik hingga ke cabang yang menyatukan basis data. Selanjutnya, struktur basis data relasional. Terobosan muncul dari riset dasar mempergunakan aljabar relasional yang dilakukan secara independen. C, J, Det, dan IF Code. Pekerjaan mereka erat kaitannya dengan struktur basis data relasional, yang merupakan struktur yang paling umum dipergunakan oleh organisasi-organisasi bisnis. Struktur basis data seperti ini terlihat dari sekumpulan tabel-tabel yang mirip seperti tabel-tabel spreadsheet. Selanjutnya, membuat basis data.
Konsepnya, proses pembuatan sebuah basis data akan melibatkan tiga data utama. Yang pertama, menentukan kebutuhan data, yaitu menentukan data mana yang harus dikumpulkan dan disimpan. Kemudian, teknik-teknik pemodelan data. Teknik-teknik pemodelan data yaitu terdapat teknik diagram relasi entitas dan diagram kelas. Selanjutnya, data dimasukkan ke dalam basis data. Selanjutnya, menggunakan basis data. Kita biasanya berinteraksi dengan sebuah basis data dari sebuah komputer pribadi, meskipun data tersebut berada di tempat lain di dalam jaringan. Metode yang paling umum digunakan yaitu yang pertama laporan, yang kedua formulir, dan yang ketiga query. Selanjutnya, personel basis data. Terdapat beberapa personel penting yang berkaitan dengan basis data. Yang pertama, administrator basis data, yaitu spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data, adalah administrator basis data. Administrator basis data mengawasi seluruh aktivitas basis data. Selanjutnya, programmer basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi yang tinggi. Mereka memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer lain dalam perusahaan. Selanjutnya, pengguna akhir. Pengguna akhir membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan memberikan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Sistem manajemen basis data memungkinkan kita membuat basis data, memelihara isinya, dan menyebarkan data pada halayak luas, tanpa harus mempergunakan pemrograman komputer yang berbiaya mahal. Kemudahan penggunaannya memungkinkan para manajer dan staf profesional mengakses isi basis data dengan pelatihan yang sederhana. Setiap sisi teknologi memiliki keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Keuntungan DBMS yaitu yang pertama mengurangi pengulangan data, yang kedua mencapai independensi data, yang ketiga mengambil data dan informasi dengan cepat, dan selanjutnya keamanan yang lebih baik. Selanjutnya kerugian DBMS yaitu yang pertama membeli peranti lunak yang mahal, yang kedua mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, dan yang ketiga mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.